Oke guys, selamat pagi, tetap berkarya. Kita posisi menuju Jogja, tempatnya Pengadilan Sleman, mau ketemu dengan Insinyur Komardin Didin SMSH selaku penggugat Rektor UGM dan Wakil Rektor Pak Kasmujo serta 7 yang lainnya. Nah, tapi di sela-sela itu ada yang meminta saya mengupas tentang skandal mega korupsi Sritek. Nah, ini supaya tahu ya guys ya, Sritek ini ditengarai menerima kucuran kredit dari sindikasi bank. Maksudnya sindikasi itu beberapa bank, dan terutama ini bank plat merah ya guys, bank pemerintah, BUMN, dan bank-bank daerah. Hingga hitungan Oktober 2024 itu macetnya sebanyak 3,5 triliun. Lalu di mana unsur korupsinya? Nih, karena saya sebagai Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi, jadi biar tidak dinilai hibah, biar tidak dianggap pokoknya beda. Jadi macetnya itu dikarenakan harusnya uang itu untuk membayar utang ya atau membeli alat produk, ternyata tidak. Ternyata dia lakukan untuk aktivitas lain ya, dan aktivitas lain itu membeli barang-barang atau aset-aset yang tidak produktif dan tidak berhubungan dengan kredit itu guys. Nah, inilah akibatnya ya. Maka dari awal sebenarnya kami sudah mencurigai, tapi ya mohon maaf ya, sepertinya karyawan terutama buruh Sritek ini sepertinya begitu cinta mati. Jadi ketika saya ngevlog itu malah dicaci maki, bilangnya kami akan pulih urusan kembali. Dari awal saya sudah menganalisa kalau macetnya sudah mendekati 9 triliun itu nggak bakalan ada orang mau merekapitalisasi. Artinya merekapitalisasi itu memberikan modal kembali. Jadi begini guys, kalau saya sebagai Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi, tolong juga dicermati apakah ini melibatkan anak Pak Lurah terkait dengan isu goodie bag ya. Anak Pak Lurah pada saat itu kan terjadi pemilihan kepala daerah di sejumlah tempat ya guys ya. Jadi tolong yang macet 3,5 triliun ya, sindikasi dari bank-bank pemerintah, bank pemerintah, BUMN dan BUMD itu tolong ditelisik kembali oleh Kejaksaan Agung. Dan ini guys, yang terakhir, kenapa jaksa begitu lincah? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah marginalkan oleh Pak Jokowi ya. Jadi akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi itu ya mati suri ya. Dulu gagah garang, sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Dan inilah kaitannya kenapa Pak Prabowo meminta membackup kejaksaan dengan mengirim tentara. Jadi ini terjawab, artinya pola-pola pemberantasan korupsi tidak lagi menggunakan lembaga yang dulu disebut super body Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi menggunakan kejaksaan. Oke guys, oleh karenanya kalaupun benar ada isu penggantian jaksa agung, semoga tidak diisi dari kalangan politisi. Salam akal waras, tetap kejar Sritek. Siapa yang terima uang tersebut, apakah ada yang mengalir kepada calon-calon pilkada ya. Merdeka.